Lu tau gak 99% dari UMKM yang jumlahnya itu 6 juta, berarti 99%-nya tuh banyak banget, gak bisa tembus omset 1 miliar rupiah dalam 1 tahunnya. Ini report dari World Economic Forum. Nah, orang ini yang akan gue interview bakalan ngebagi-bagi tips dan ngebahas secara global gimana caranya UMKM itu bisa punya omset yang banyak, dan juga buat lu yang pengen berbisnis tapi tidak punya modal. Kita sambut CEO dari Order Online dan owner dari beberapa bisnis lainnya, sister company-nya Order Online, Rovan. Siap. Halo Rovan. Halo. Terima kasih banyak Bro Rovan udah mampir ke sini nih jauh-jauh dari Bandung nih. Thank you juga udah di-invite. Siap. Oke. Kita langsung aja biar langsung tajam nih. Mungkin kenalin dulu Bro Rovan. Rovan ini siapa? Ya kan? Terus habis itu misinya dalam hidup nih mau apa gitu. Asik. Okay. Ya, jadi perkenalkan saya Rovan Alfari. Background itu tuh kalau secara pendidikan itu di software, oke. Ya, software IT. Kemudian ini Order Online itu bisnis sebenarnya bukan yang pertama. Jadi Order Online itu dibuat di 2018. Nah, itu goalsnya sebenarnya untuk membantu teman-teman. Dulu kita nyebutnya e-commerce. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kita bungkus mungkin kita bisa bilang UKM untuk berjualan secara online. Oke. Jadi kita ingin mendorong agar mereka bisa berjualan secara efektif dan efisien. I see. Gue tuh tahu Order Online di awalnya tuh tahun 2019 sih. Oke. Itu yang paling menarik dari gue waktu itu ya, 2019 ya. Order Online tuh fokus 2, CRM. Oke. Jadi kayak kalau lu mau check out page, lu caranya Order Online. Ya. Terus sama kalau WhatsApp untuk yang follow up itu Order Online ya. Ya, sekarang udah semaju apa sih Order Online itu perkembangannya? Ya betul. Jadi memang di awal itu kita bikinnya itu karena memang kalau saya boleh cerita dikit. Boleh. Dulu kan CS saya lumayan rumit lah untuk melakukan follow up. Jadi sering lupa, sering miss lah dalam melakukan follow up. Itu kan berpengaruh banget sama omset. Betul. Makanya tadi kan nyambung tuh. Terkadang memang omset nggak bisa tumbuh itu karena hal-hal teknis. Betul. Nah, makanya kita bikin fitur itu. Nah, akhirnya ternyata kita coba di beberapa teman-teman yang lain ternyata pain-nya sama. Nah, dari situ tuh kita ketemu pola. Oh, ternyata kalau kita bisa deep dive lah dalam pain point-nya seller atau KM. Nah, kita bisa buatkan fitur-fitur atau solusi-solusi lah untuk membantu mereka. Nah, akhirnya Order Online berkembang. Tadinya dari fitur, ada landing page, ada tadi ada CRM, kemudian ada storefront untuk katalog dan lain-lain itu dari sisi fitur. Nah, kita juga membantu dari sisi bisnisnya. Oke. Makanya dari sisi Order Online itu adalah sister company, ada Academy untuk membantu dari sisi ilmunya, educationnya ya. Betul, educationnya. Kemudian ada dari sisi produk, kita nyebutnya Ostok. Ostok tuh produk apa tuh maksudnya? Ya, jadi Ostok itu platform yang mempertemukan seller dengan supplier. Oke. Ya, jadi seller atau UKM yang bingung mau jualan apa, kita siapin produknya. Oke. Jadi harusnya sih nggak ada kendala. Kan di sana ada ribuan SKU yang bisa dijual gitu. Nah, kemudian kita ada juga di logistik. Di namanya O-Express dan O-Logi untuk ngebantu dari sisi fulfillment, distribusi sama delivery. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling besar menurut gue nih ya. Kan lo kan bisnis nih, kan? Lo bikin O-Stock, habis itu O-Express sama Order Online gitu. Ya. Let's say kalau mesti kita ngomongin tentang Order Online, gue mengerti lah. Rata-rata e-commerce angkatan lo 2000 berapa mulai e-commerce? 2017. Ya. Rata-rata e-commerce kalau udah jualan mostly bikin SAS. Oke. Ya kan? SAS itu kalau misalnya lu nggak tahu tuh kayak ya lu kayak software yang lu langganan sebulan untuk lu pakai, namanya software as a service. Itu SAS gitu ya. Netflix tuh masuk SAS juga gak sih? Masuk sih harusnya. Masuk ya? Ya. Secara teknis ya. Secara teknis ya. Cuma mungkin kategorinya aja. Betul. Oke. Kalau ngebikin SAS OO Order Online itu make sense karena rata-rata e-commerce bikin kayak gitu kan. Yes. Nah, ini akhirnya lu bikin sebuah ekosistem. Investmentnya apalagi di logistik, gue tahu it's not a small money. Yeah. It's not a small money. Yeah. Nah, pertanyaan gue dari O-Stock sampai ke O-Express, kenapa lu buat? Emang alternatif yang ada sebelumnya sebelum lu masuk ini
Itu nggak cukup kah? Jadi idenya tuh sebenarnya di 2019. Oke. Jadi kita launch itu 2018 Juli, order online-nya. Jadi masalahnya tuh kita lihat dari dulu tuh, jadi gini, order online tuh diukur keberhasilannya dari transaksi. Oke. Nah, sedangkan transaksi mereka itu naik turun. Oke. Nah, kita cek, kita interview langsung, masalahnya dari dulu tuh sama, yaitu dari sisi traffic, cara mereka berjualan, kemudian dari sisi produknya. Oke. Nah, jadi kadang kalau misalnya di member order online kan mereka beriklan untuk mendapatkan penjualan. Yes. Nah, terkadang tuh iklannya nggak works gitu, ataupun secara teknis misalnya iklannya ke ban segala macam. Jadi itu tuh masalah satu. Kemudian masalah kedua itu adalah di produknya. Ya. Nah, jadi kita juga mau bantu itu untuk memperlancar transaksinya. Oke. Nah, di tahun itu tuh solusi ini tuh bisa dibilang tuh kayak mencar-mencar lah. Oke. Jadi solusi yang kita ciptakan itu bukan yang produk yang beneran baru gitu. Oke. Itu bukan yang kayak totally new gitu ya. Nah, ada yang kayak edutech itu ada. Kemudian dan dari sisi Ostok juga udah ada gitu. Cuma memang saat produk ini diciptakan, mengkonsolidasinya itu tuh agak rumit. Karena harus koneksi API dan betul, lain-lain ribet kayak gitu-gitu ya, nyambunginnya susah. Jadi ada barrier juga tuh dari sisi UKM-nya untuk mengeksekusi lah di operation mereka gitu. Jadi kayaknya ini nggak bisa kalau kita memang mau bantu dari sisi transaksi tadi, mau nggak mau kita juga harus bantu tuh dari sisi operation mereka, dari sisi kendala mereka. Jadi kita buatlah produk yang tadi Ocademy dan Ostoknya. Nah, cuma secara teknis itu kan harusnya di dalam satu produk lah ya, kalau misalnya kita lihat di dalam satu dashboard lah. Betul. Ya, cuma memang secara riset kita ngelihat itu malah membingungkan. Jadi positioning kita juga agak-agak rumit nih. Makanya kita buatlah platform terpisah. Jadi ya kurang lebih seperti itu. I see. Jadi kayak lu mau supply chain dari mulai belajar sampai jualan tuh ada semua, lu bisa serve UMKM tersebut ya. Betul. Oke. Ya. Pertanyaan gue, kenapa UMKM? Karena UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah. Oke. Nah, kita samain dulu usaha mikro, kecil, menengah itu pakai standar mana? Karena standarnya macam-macam. Ya, betul. Kalau standar yang gue ikutin pemerintah, yang mikro itu adalah usaha yang omsetnya itu under 2 miliar setahun. Oke. Kalau usaha menengah, kita sampai menengah aja dulu ya. Ya. Usaha kecil itu dari 2 miliar sampai 15 miliar per tahun. Oke. Which is dari 2 miliar berarti sekitar, let's say kita bisa bilang $100,000 sampai $1 juta lah satu tahun omset ya. Setelah itu yang untuk usaha menengah tuh $1 juta ke atas lah, yang 15M ke atas. Ya. Nah, ini gue dapat data nih, Van. Kalau misalnya di US aja ya, dari US Brawley statistik, rata-rata UMKM itu gagal 20% di tahun pertama. Oke. Sementara data dari World Economic Forum yang tadi kita bahas, itu UMKM totalnya ada 6 juta something. Oke. Ya. Dan itu 99% mikro. Nah, yang berhasil mencapai ke menengahnya dari total semuanya UMKM tersebut itu cuma 0,5%. Oke. Ya kan? Artinya dari 99% dari total usaha yang ada itu gagal. Nah, sisanya dari tahun pertama. Sisanya di tahun kedua dan tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu hanya 50% dari sisa 1% yang lolos dari mikro. Betul. Ya kan? Dan juga data dari World Economic Forum juga bilang 99% usaha di Indonesia itu omsetnya under 1 miliar satu tahun. Ya. Nah, pertanyaan gue simple. Kenapa lu nyasarnya UMKM? Karena apakah masih worth it di zaman sekarang? Yang dimana disruption, persaingan makin ketat. Orang dengan adanya platform-platform baru semua udah bisa jualan. Oke. Beda zaman dulu itu harus ngerti WordPress dan lain-lain ribet lah gitu kan. Betul. Dan kalau misalnya berhubungan dengan order online, kalau misalnya si UMKM-nya itu gak survive, berarti recurring rate-nya atau langganannya, karena kan order online subscription based kan. Itu kan gak sustain. Jadi lifetime value customer-nya tuh, lifespan-nya tuh pendek gitu. Oke. Kenapa lu masih mau ngelakuin ini? Oke, siap.
Pertama sih secara definisi tadi ya. Ya. Definisi tadi kan kalau kita bisa bilang apa UKM itu tuh tadi di bawah 1 miliar ya, secara revenue. Nah, cuma memang secara quantity tuh lebih banyak. Oke. Ya, jadi kita menyasar market itu sebenarnya dari sisi kuantitinya. Oke. Ya, karena kalau misalnya kita lihat data pun dari member kita tuh mungkin 50% itu dari transaksi yang kecil yang banyak gitu. Oke. Ya, dibanding yang paretonya yang lebih besar. Nah, jadi apa sih namanya, kita memilih untuk fokus ke market itu tuh karena memang secara quantity. Oke. Nah, itu tuh yang kita lihat 3 tahun terakhir. Tapi aslinya di awal nggak by planning. Oke. Karena memang kita UMKM namanya. Gue juga dulu itu jualan. Oke. Ya, jadi gue juga dulu tuh jualan untuk awalnya sih untuk mencari kayak sampingan, untuk mengganti kerjaan yang tadinya saya juga pegawai swasta gitu. Jadi untuk menggantikan itu tuh saya nyarilah kerjaan yang lain. Oke. Nah, jadinya mungkin karena berangkat dari situ akhirnya kecemplung jauh lah sampai sekarang gitu. Jadi awalnya itu bukan by planning lah sebenarnya. Okay. Cuma dari 3 tahun terakhir memang ternyata market ini tuh besar sebenarnya. Walaupun secara omset tadi itu tuh di bawah 1 miliar setahunnya. Tapi secara kuantitas tadi ada 6 juta lebih kan UKM yang ada di Indonesia gitu. Nah, tapi ekosistem yang kita buat itu sebenarnya berusaha untuk membawa yang tadi omsetnya di bawah 1 miliar, membawa agar mereka tuh bisa melompat naik kelas lah. Naik kelas. Ya, jadi produk-produk yang kita ciptakan itu sebenarnya untuk mendorong mereka. Okay. Jadi kalian jangan stay di sini. Kalau memang udah oke. Nah, ada loh cara-caranya untuk naik kelas. Nah, produk-produk kita tuh untuk mensupport itu sebenarnya. Oke, jadi lu tetap mengambil jalan ini karena lu ngelihat quantity. Yes, di sini ya. betul. Kayak lu jualan barang tidak terlalu mahal. Ya kan? Atau ya middle lah, standar. Ya. Tapi orang yang belinya banyak. Betul. Oke. Tadi lu sebut satu hal yang menurut gue menarik sekali. Lu mau bawa UMKM naik kelas. Iya. Seberapa susah di Indonesia? Dan tantangannya apa aja yang menurut lu tuh kayak ini berat banget dan ini harus jadi sebuah isu yang kita fokusin untuk membuat UMKM tuh naik kelas secara omsetnya. Oke. Untuk mau membawa mereka naik kelas itu kan isunya memang ada banyak ya. Betul. Mau dari sisi soft skill, dari sisi hard skill gitu, dari sisi teknis, dan ada banyak banget. Let's say 3 topnya nih yang paling susah kalau menurut lo. Ya, mungkin teknis dulu lah. Ya, teknis dulu. Jadi kebanyakan kalau UKM itu tuh kan mulainya dari personal. Ya. Ada yang dari startnya dari suami istri. Ya. Ada yang startnya dari teman kuliah dan lain-lain segala macam. Jadi secara tim itu tuh terbatas banget. Jadi mau nggak mau kan mereka harus melakukan banyak hal. Nah, hal yang menghalangi mereka itu secara teknis tadi. Contoh misalnya dari sisi tadi penjualan. Ya mungkin dulu orang berjualan digital itu online itu tuh sulit. Harus set up sistem segala macam, harus beli domain hosting, WordPress, dan aja technical stuff gitu tuh dia harus melakukan itu. Nah, kita bisa mengefisiensikan itu dengan cara tadi platform order online. Okay. Kemudian dari sisi produknya dulu. Karena biasanya kan kalau yang mulai jualan kan masalahnya selalu 2. Jualan apa ya? Yeah. Kemudian kedua gimana cara jualnya? Okay. Nah, kita mau solve itu dulu. Makanya dari sisi produk tadi untuk mendorong mereka kita siapin nih. Ini ada produknya nih. Kita udah sambungin ke supplier. Karena tadi masalah teknis dari sisi UKM ini tuh mengkomunikasikan untuk memproduksi suatu produk itu tuh nggak mudah ternyata. Jadi orang pabrik nih, misalnya orang pabrik sama UKM itu tuh dipertemukan, kadang tuh mereka juga nggak nyambung gitu loh. Ini teknis ya. Ya, jadi kita mau memangkas proses itu. Jadi yang baru mau mulai, ini ada produk nih, silahkan dijual. Bingung cara jualnya, kita bantu dari sisi tadi akademinya. Nah, bahkan itu kita kasih edukasi belajar Facebook Ads dengan free. Kita siapin akun-akun untuk beriklan gitu. Kecuali modal iklannya nggak kita siapin. Gue juga mau sih kalau misalnya lu siapin modal iklan sih. Oke. Nah, jadi dari situ kita lihat, ternyata ada UKM atau seller yang berpotensi. Nah, yang berpotensi ini adalah yang kita dorong lah. Daripada
lu jadi reseller, mau nggak bikin produk sendiri? Oke. Yang mana supply-nya itu bisa kalian kontrol secara quality, secara quantity juga. Nah itu yang kita dorong. Oke. Nah kemudian dari sisi tim juga, tadi ini kan teknis ya, tim juga bahkan kita siapin blueprint lah untuk kalau misalnya nanti misalnya menghandle 1.000 order per bulan sama 10.000 itu kan berbeda. Betul. Nah jadi kita juga kasih blueprint itu. Oh kalau misalnya mau scale, tim ini loh yang perlu dipersiapkan dari sisi manajemennya, dari sisi CS-nya, dari sisi R&D-nya, dari sisi finance-nya, logistiknya dan lain-lain gitu. Jadi kita juga dorong tuh dari sisi itu. Oke. Nah. Berarti kendala dari kesimpulan obrolannya lu, bro. Jadi kesimpulannya kenapa UMKM susah maju dari 3 tadi ya. Technical skill, produknya biasanya produknya nggak market fit. Betul. Ya kan? Market fit tuh kalau lu nggak tahu artinya produk yang lu buat atau lu jual itu sesuai dengan kebutuhan market, baik itu menyelesaikan masalah market atau memberikan harapan si market lah. Kasarnya gitu. Baik secara functional atau emotional. Oke. Sama yang ketiga adalah tim pada saat scale up ya. Ya, manajemen lah ya. Manajemen ya. Oke. Nah, kita ngeliat fakta dari tadi udah kita buka kan. 6 juta UMKM itu under 1 miliar. Ya. In revenue. We don't know the net profit berapa. Let's say kalau misalnya lu revenue 1 miliar gitu. Net profit 20% lah. 20%. Berarti lu dapat 200 juta setahun. 200 juta setahun dibagi 12 itu mungkin cuma 18 juta 19 juta. Itu sama kayak gaji manajer kan. Manajer lebih stabil. Perjalanan kesananya nggak ngap-ngapan kayak lu entrepreneurship. Ya kan, lu kalau manajer kan lu tetap digaji per bulannya selama lu berjalan ke manajer. Pertanyaan gua adalah pursuing career as entrepreneur, lu ngejar karir sebagai entrepreneur di zaman sekarang masih worth it atau enggak? Mengingat udah nggak zaman entrepreneur, lu kan zaman kita. Lu kan seumuran sama gua kan, beda dikit doang kan. Zaman kita tuh entrepreneur tuh punya startup company tuh kayak wah hebat. Everybody wants to be a startup founder kan. Nah, apakah di zaman sekarang ini yang entrepreneur udah nggak dilulukan kayak zaman dulu Gary V kan ada tuh dilulukan tuh. Ya kan? Apakah masih worth it untuk pursuing career as entrepreneur? Dengan fakta yang ada ya. Ini nggak boleh sugarcoat ya Van ya. Siap. Real aja real. Masih worth it atau enggak sebenarnya kalau saya lihat sih itu panggilan hidup ya. Pilihan hidup. Karena memang ada peluang dan resiko masing-masing. Cuma ya maksudnya kalau misalnya secara pilihan kan jadi mau employee, mau self employee, mau business owner atau investor lah. Itu tergantung mereka lah ya. Nyamannya di mana. Ya cuma kalau secara worth it sih kalau saya lihat sebagai business owner itu atau entrepreneur tadi itu masih worth it. Karena memang saya ngelihat langsung lah banyak yang tadi mulai dari misalnya dari saya punya OB yang tadinya cuman OB, kita ajarin jualan, akhirnya sekarang itu punya tim sendiri, bahkan udah punya secara material ya, udah punya kayak rumah sendiri, mobil sendiri, ruko sendiri gitu. Jadi saya ngelihatnya itu untuk mendapatkan result yang besar dalam waktu yang singkat, saya ngelihat itu ada di entrepreneur, bisnis lah. Nah, jadi makanya tadi pilihan hidup. Cuma memang jalan yang diambil itu mungkin ada yang terjal, jadi nggak semulus itulah. Jadi secara worth it sih tetap worth it ya. Tetap worth it ya. Tetap worth it. Gue punya satu pertanyaan di luar dari list gue nih. Siap. Menurut lu entrepreneur itu dilahirkan atau dibentuk? Menurut seorang Rovan yang udah mengelola banyak seller di order online-nya, yang udah ngerasain bisnis sendiri, udah bikin logistik yang lu logistik nggak mungkin modalnya kecil, ya kan? Udah ada ya tadi yang mantan OB-nya dan udah kayak sekarang. Menurut lu pebisnis itu dilahirkan atau diciptakan? Kayaknya dua-duanya ada deh. Dua-duanya ada. Tapi kalau saya mungkin dibentuk karena kepepet. Dibentuk kepepet. Ya, kepepet karena ya intinya kalau background keluarga saya itu orang yang susah. Orang susah. Jadi orang tuh juga bukan pengusaha, bukan pegawai juga lah. Sesusah apa Pak? Maksudnya sampai makan tuh nggak bisa atau gimana? Ya jadi kayak kalau mau sekolah aja daftar SMA, SMP itu tuh harus ngutang untuk bayar uang pangkal gitu. Soalnya banyak zaman sekarang yang bilang saya dulu orang susah tapi ngekos di Amerika gitu kan. Itu nggak susah. Enggak, jadi bokap gue tuh bengkel motor gitu. Bengkel motor. Jadi ya seperti itulah.
di sana di Bone, Sulawesi Selatan gitu. Jadi waktu saya kuliah itu pun juga kan harus ngutang tuh. Jadi saya kan dari Bone, kuliahnya di Tangerang karena memang pengen ngejar skill di komputer. Sedangkan di Sulawesi Selatan tuh waktu itu tuh lumayan tertinggal lah. Jadi mau nggak mau saya pindah lah. Tadinya daftar ITB tapi nggak lulus. Direkomendasiin ke sana gitu. Nah itu tuh memang gue lumayan ekstra lah untuk ngejar skillnya segala macam, nyari sampingan juga. Nah waktu saya memperdalam ilmu itu, jadi tawaran kerja itu tuh semuanya oke, banyak banget. Yang gajinya lumayan oke. Cuma memang nominal gaji itu waktu 2017, 2016, 2017 itu saya udah kayak ditawarin gaji 40 juta waktu itu tuh sebagai tech software. Banyak itu. Itu banyak sih. Nah, banyak. Itu lebih dari consulting itu. Nah, cuma dan tadi saya bilang kepepet. Dengan uang segitu saya nggak bisa nge-solve masalah keluarga saya, utangnya banyak di mana-mana gitu. Jadi ya mungkin tadi saya bilang itu tuh dibentuk mungkin karena kepepet, kedorong lah. Karena kalau misalnya saya nggak punya masalah itu ya saya ambil chance itu gitu. Dan saya udah happy dengan itu kan secara personal gitu. Sebenarnya gue mau gali lagi sih. Cuman siap. Kalau gue percaya pebisnis itu dilahirkan. Jadi kayak you are born with that gitu. Kalau misalnya lu ditawarin 40 million gitu, 1 month. Di sisi lain lu ada pilihan untuk berusaha. Yang dimana ini masih belum jelas nih. Kalau lu nggak born as entrepreneur, lu nggak akan kelihatan bahwa ini tuh pasti potensinya tuh lebih besar untuk dapetin 40 juta ini. Kalau misalnya lu bukan born as an entrepreneur, lu bakal ambil yang 40 juta, at least gue masih bisa nyicil. Menurut gue ya. Dan kita bisa let's agree to disagree sih. Pertanyaan gue, kenapa lu pilihnya entrepreneur padahal depan mata lu ada 40 juta? Itu kayak gue kasih apa ya? Kasih 100 juta sekarang atau nanti gue kasih 1 miliar lagi tapi 10 tahun lagi. Ya, makanya tadi saya bilang tuh semuanya dua-duanya. Karena saya pribadi itu memang suka create something sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat anggaplah kayak CEO lah. CEO kan ada creator, ada yang bisa membesarkan, ada yang bisa mempertahankan kan. Ya kalau gue memang lebih suka yang membuat something. Jadi makanya waktu itu kuliah, ya kan memang tadi dorongan ekonomi yang harus dapat cepat gitu kan, sekian miliar mungkin untuk membantu keluarga. Semester 2 itu tuh memang saya tuh udah mulai cuti untuk bikin startup. Sebenarnya jadi nggak tahan tuh kalau nggak create something sebenarnya. Jadi ya mungkin poinnya tadi di situ. Mungkin ya terlahirkan entrepreneur karena suka create something. Ya jadi jawaban saya sih dua-duanya sih. Ya karena create something juga kalau misalnya nggak ada desakan, nggak ada kepepetnya juga mungkin nggak bisa sejauh ini juga gitu. Kalau menurut kalian entrepreneur itu dilahirkan atau diciptakan? Lu tulis di komen, kasih alasannya gitu loh. Biar orang-orang pada belajar juga. Let's say entrepreneur itu is made. Dan entrepreneur menurut lo masih worth it untuk dikejar. Let's say ya. Pertanyaan gue adalah, industri apa yang masih worth it digarap untuk entrepreneur dalam 5 tahun ke depan? Dan kalau mereka mau garap, how to start it step by step menurut lo? Jadi industri apa dan gimana cara mulainya? Sampai 5 tahun ke depan ya. Karena sekarang udah ada disruption AI. Jadi kalau misalnya lu ngomongin tentang agency atau lu bikin kayak semacam jasa copywriting, itu bentar lagi hilang gitu loh. Kalau jasa ya. Hilang ya. Jasa terus habis itu produk, let's say skincare kan udah bloodbath. Dan udah mandi darah nih. Udah terlalu Black Ocean, bukan Red Ocean lagi. Maklon, gue mau bikin skincare, maklon kita sama bos. Gue bisa, maksudnya ya sama-sama satu maklon gitu loh. Betul. Terus habis itu udah bakar-bakaran duit gitu loh. Nah menurut itu kan maksud gue, lu mau masuk skincare sekarang menurut gue telat gitu. Ya kan. Kecuali lu bisa nemuin positioning yang lebih super niche gitu. Betul. Kayak punya temen gue si Brighty kan masuknya ke ketek gitu kan. Itu kayak ini sweet gitu loh. New kategori. New kategori kan. Nah berarti kan udah nggak oke lah kalau masih tetap yang muka dan lain-lain. Menurut lu apa yang masih sustain sampai 5 tahun ke depan? Let's say 3 industri deh. Mungkin saya nariknya dari data dulu ya. Jadi secara data itu tuh nanti sampai 2029 itu CAGR itu tuh sekitar 10%.
Buat yang nggak tahu CAGR namanya compounded annual growth rate. Artinya setiap tahun itu lu naiknya berapa persen menggulung-gulung terus. Betul. Mohon maaf, lanjut silakan Pak. Ya betul. Jadi kasarnya itu kita stay yang sekarang aja dengan bisnis yang sekarang, dengan spend yang sekarang itu bisa bertumbuh 10% tanpa diapa-apain. Misalnya itu kasarnya ya. Nah dari data kita juga top 4 mungkin ya industri di order online yang bertahan dari 2018 itu pertama fashion. Kemudian kedua health, ya herbal dan lain-lain kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga itu beauty, tadi skincare. Kemudian yang keempat itu home appliance. Ya jadi produk-produk solusi untuk rumah lah, ya rumah tangga. Nah itu saya rasa kategori ini tuh tetap akan eksis. Industri ini tetap akan eksis 5 tahun ke depan. Ya walaupun memang pemainnya banyak, tadi udah ada yang black ocean juga, cuma memang saya lihat itu beberapa member kita tuh semakin kreatif lah untuk memainkan dari sisi marketing ya. Jadi tadi kalau misalnya ditanya skill apa ya yang susah bikin UMKM naik, yang lack of skill apa yang bikin UMKM susah naik? Betul. Jadi mungkin kalau saya sih better di dalam ini tuh dari sisi marketingnya. Karena memang tadi dari sisi produknya kan gampang banget tuh tadi maklonnya. Kita bisa maklon di tempat yang brand yang udah stabil gitu. Jadi di dalam ini tuh di sana gitu, di marketingnya. Bikin marketing positioningnya dan lain-lainnya. Betul. Ya memang karena banyak selling dan marketing lah ya. Betul. Karena gue nggak tahu ya, lu banyak ketemu gak sih orang-orang tuh yang selalu ngeluh kalau misalnya barangnya jualan gak laku. Itu karena kompetitornya banding harga gitu loh. Selalu ngomong harga. Padahal dalam jualan itu kan sebenarnya ada real value, ada perceived value kan. Yang kita harus gedein tuh perceived value-nya dari brandingnya, positioningnya, marketingnya dan lain-lain kayak gitu. Dan yang sering salah lagi sih seller adalah dia anggap perceived value itu nambahin bonus, nambahin apa, itu bukan sebenarnya kan. Tapi secara intangible. Betul. Ya kan. Nah, emang itu tricky sih. Ya, nyambung ke strategi pricing soalnya. Yes. Karena ada produk tuh yang dijual murah malah nggak laku. Bener. Dijual mahal malah laku gitu. Ya kita itu ngelihat langsung lah yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kayak jam Rolex lah, kalau misalnya dijual cuma 20 juta gitu. Ya. Kayak ini Rolex asli apa enggak gitu. Orang nggak mau beli gitu kan. Ya exactly. Betul. Ya kan. Jadi sebenarnya perang harga itu ya karena lu lack of skill aja sih mostly sih. Atau memang ya industrinya udah nggak ada yang bisa diinnovate lagi, ujungnya cuma perang harga gitu loh. Gitu sih. Oke. Sekarang kita masuk ke digital marketing. Tadi kita udah ngebahas tentang UMKM secara global. Kita masuk lagi ke mengerucut ke tentang digital marketing nih. Karena kita sama-sama immerse dari zaman dulu. Kita itu dididik dari zaman immerse itu funnel, marketing funnel. Kayak semacam pertama lead magnet, tripwire, pour over, profit maximizer, terus ada value ladder dan lain-lainnya kan. Nah pertanyaan gue adalah, sekarang kan udah ada yang namanya social commerce, Spark Ads. Itu apakah funnel yang lama masih berlaku atau tidak? Dan gue juga ngeliat data bahwa pertumbuhan revenue dari ads-nya Meta itu melambat 5-10% annually gara-gara TikTok ngeluarin keranjang kuning itu. Namanya TikTok Shop ya, social commerce kan kita ngomong. Social commerce. Nah di social commerce itu kan bener-bener semua di bypass bro. Zaman dulu kita nge-ads, yang nge-ads di Meta. Masukin lagi ke, let's say zaman dulu Elementor ada OO juga, landing page. Checkout page, payment gateway, baru delivery order. Kalau produk digital berarti tinggal connect API. Baru habis itu dapetin uangnya. Nah terus ada COD dan lain-lain kan. Nah sekarang di bypass semua di satu tempat. Nah pertanyaannya funnel yang lama itu masih berlaku apa enggak? Dan kalau misalnya lu jawabnya masih berlaku, kapan harus pakai new funnel yang social commerce ini, kapan yang harus pakai yang lama? Gitu. Ya kalau ditanya masih berlaku, saya ngelihat langsung dengan mata sendiri itu masih berlaku. Ya jadi mungkin sekarang ini jadi opsinya itu semakin luas. Ya tergantung bisnis prosesnya, tergantung produknya. Karena kalau saya lihat langsung itu tadi ada produk tuh yang cocok di social commerce, maksudnya tadi dengan funnel yang di bypass itu ya. Yang pendek lah. Yang pendek ya. Ada juga produk itu tuh yang memang
apa sih namanya, proven kalau tadi yang disebutnya apa, orthodox funnel, Orthodox ya. simpelnya funnel jadul lah. Jadul ya. Dan saya lihat sih yang bentuk funnel seperti itu long lasting sih. Jadi bukan kayak ada yang baru, yang ini tuh udah nggak kepake, ya tetap kepake. Tapi tergantung tadi bisnis proses dan produk si bisnis itu sendiri gitu. Ya, ya jadi contoh misalnya kita jualan, let's say SaaS. Ya, SaaS itu nggak bisa seperti itu. Benar. Ya, jadi tetap kita pakai funnel itu juga untuk jualan order online gitu. Funnel zaman dulu ya. Ya, funnel zaman dulu. Page, betul. Copywriting-nya. Ya, value ladder lah ya. Di upsell nanti segala macam gitu, itu kita tetap pakai gitu. Oke. Nah, beberapa produk-produk solusi yang harganya lumayan tinggi itu malah kurang works, yang funnelnya pendek. Oke. Nah, malah tadi yang harganya 1 juta ke atas itu cocok yang funnel yang lama lah. I see. Ya, jadi produknya, bisnis prosesnya, kemudian dari sisi pricing mungkin juga. Itu tuh yang menentukan cocok menggunakan funnel yang mana. Oke. Ya. As a owner yang udah ngeliatin banyak e-commerce dan ngeliat, bukan e-commerce, maksudnya seller-seller. Ya. Terus habis itu udah banyak funnel-funnel yang lu lihat. Ya. Apakah worth it? Let's say kalau misalnya orang itu udah pakai funnel yang lama dan they are doing well. Oke. Di bisnisnya tersebut dengan funnel yang lama itu, yang ada lead magnet, tripwire dan lain-lain kayak gitu ya, landing page, checkout page dan lain-lain. Is it worth it kalau misalnya dia nambahin satu funnel lagi dengan social commerce tersebut? Bukan worth it lagi, harus sih. Harus. Ya, jadi kita ngedorong itu sebenarnya para pelaku bisnis itu jangan bergantung terhadap satu platform atau traffic source. Oke. Nah, jadi kita ngelihat itu yang lumayan bertumbuh itu tuh maksimalkan semua. Bukan cuma dari TikTok aja, bukan cuma dari Facebook, Instagram, ada Snack Video, ada dari Google juga gitu. Jadi semua dimaksimalin. Jadi pada saat let's say TikTok Shop-nya tutup lagi, dia tuh nggak kehilangan traffic gitu. Oke. Karena saya ngeliat langsung juga banyak kan teman-teman jadi drop dan itu zero gitu loh. Bukan, iya, jadi kayak bukan 1000 order tiba-tiba turun 200 gitu. Jadi 1000 jadi 0 gitu. Yeah. Nah itu kan apa sih namanya, beresiko banget kan dalam bisnis. Jadi kita ngedorong, ayo maksimalin semua traffic source yang ada gitu. Dan kita tuh ngeedukasi mereka. Bahkan yang misalnya nggak pernah nyobain Google Ads sebelumnya, ya kita ajarin gitu. I see. Ya, jadi biar mereka tuh bisa lebih bisa menekan resiko lah di kemudian hari gitu. Benar sih, yang lu bilang pas TikTok Shop tutup itu semua orang digampar yang gak punya traffic sendiri sih bro. Yes, betul. Temen gue jualan fashion, gue udah bilang, bro lu at least lu bikin Telegram channel deh. Ya. Lu kasih aja diskon-diskon, yang penting lu pegang trafficnya. Ya. E-commerce lama pasti selalu diajarin own your traffic. Betul. Own your traffic. Ya. Own your traffic. List building lah, apalah ya. Lain-lain, kan. Nah sekarang orang pas temen gue kasih tahu kayak gitu, udah bro di TikTok Shop aja bro, ngapain lo pikir-pikir kayak gitu, ya kan? Ya. Pas kasih TikTok Shopnya, mati. Nah, dan mungkin ngomong gitu penjualannya lagi naik-naiknya. Yes. Pas lagi turun-turunnya. Gitu. Dan pas TikTok Shop balik ini, penjualannya nggak balik ke 100% lagi. Betul. Banyak yang kayak gitu. Habis bro. Iya betul. Jadi paling dapat 60% dari yang lama gitu. Iya. Betul. Jadi kesimpulan lo, digital marketing yang lama is not dead. Ya. Dan digital marketing yang baru pun itu harus dikombinasikan dengan digital marketing lama. Betul. Karena itu kan sebenarnya lebih konseptual, lebih ke mindset kan. Oke, jadi gabungin nih. Kalau bisa cobain semua. Tapi tetap kalau menurut gue tetap effort tuh paling besar adalah di channel yang paling ngasih lu profit. Ya betul, dimaksimalin ke sana. Kayak 80-20 lah. 80% misalnya kayak gue di Instagram ya Instagram. Ya, spendingnya banyak ke sana. Yes, gitu. 20% ya at least lu cicip. Ya. Biar lu tuh kalau sana tiba-tiba berpindah yang lebih perform yang barunya, lu udah tahu harus ngapain gitu ya. Betul. Jadi bukan cuma digital kan, sampai ke offline juga. Oh, ke offline juga ya? Ya, jadi teman-teman yang punya brand juga tuh malah explore-nya juga ke offline gitu. Oh. Jadi nggak benar-benar nggak tergantung banget sama satu tadi traffic source kan. Ya, jadi maksimalin juga kan Modern Trade, GT juga gitu. I see. Oke. Kita ngomongin lebih detail lagi tentang marketing funnel. Order online itu kan punya fitur landing page builder, CRM dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan lagi ada namanya disruption of AI. Someday gue percaya kita bisa prompting landing page jadi sendiri. Terus ada robot untuk chatbot, untuk WhatsApp dan lain-lain. Ya kan? Dan
Itu cukup ngeri ya buat banyak orang. Betul. Nah, gue mau nanya lu as a strategic CEO. Oke. Apa yang lu persiapkan untuk menyambut itu semua? Karena kalau misalnya nanti ada platform lagi yang nyikat, oh ini langsung sekali pencet landing page jadi. Oke. Checkout lu bisa bikin prompting. Oke. Chatbot lu udah bisa kasih PDF pertanyaan orang sama jawabannya, dia learning sendiri. Ya. Subscription berarti kan kalau kayak gitu kan menurun dong. Kalau misalnya ada platform persaingnya. Oke. Apa yang udah siapkan untuk melawan dan menanggapi hal tersebut? Ya, jadi tadi ada apa sih namanya, kata ngeri ya. Ya, saya sih ngerasa ngeri kalau memang kita nggak bisa memaksimalkan itu. Jadi malah kita ngelihatnya peluang. Oke. Nah, malah sejujurnya kita tuh udah menerapkan itu. Jadi kayak di landing page tadi, ya kita memang bisa menerapkan tuh untuk copywriting yang udah jadi. Oke. Nah, kemudian kita juga buat chatbot. Oke. Jadi misalnya input order itu tuh bisa automate lah. Oke. Jadi dari kita kan masih banyak yang chat commerce lah ya, yang closingannya itu di WA atau di Telegram. Ya itu bisa langsung connect ke order online gitu. Dan input order langsung bisa create receipt number. Langsung pengiriman. Jadi kita menerapkan sampai ke sana AI itu. Jadi udah integrate sama AI berarti? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, berarti itu pakai base AI-nya itu ChatGPT atau ada yang lain? Platformnya ada banyak, bukan cuma ChatGPT aja. Jadi kita pakai engine yang lain juga. Oke. Ya, jadi kalau mungkin yang di tadi copywriting ya mungkin ada ChatGPT-nya. I see. Nah, jadi apa sih namanya? Ya AI itu tuh akan kita tanda kutip tunggangi juga sebenarnya untuk ngasih value lebih lah ke customer kita gitu. Oke. Nice juga, gue baru tahu kalau udah pakai AI dan lain-lain loh. Ya, ditunggu aja. Itu udah ada apa masih under development? Ada yang masih under development, ada yang udah ada, cuman belum dipublish. Jadi kita masih biasa beta dulu test gitu ya, beta version dulu. Ini kalau emang foundernya orang IT nih gini nih melek nih cepet nih. Ya kan AI. Oke. Nah, sekarang gue punya pertanyaan challenge buat lo nih. Kalau lo cuman punya 10 juta rupiah di kantong lo nih sekarang nih, Van. Iya. Terus abis itu lo pengen membuat bisnis from scratch. Oke. Pertanyaannya ada 5. Lo bakal pilih industri apa? Oke. Produk apa yang bakal lo jual? Oke. Step apa yang bakal lo lakukan? Alokasiin budget dari 10 juta itu gimana? Oke. Dan kapan lu tahu dan tanda-tandanya apa yang membuat lu ini bisnis harus gue stop dan gue harus ganti rencana. Kita start dari yang pertama dulu. Industri apa yang lu bakalan pilih dan kenapa? Oke, mungkin industri yang saya pilih mungkin di health. Oke. Iya, di health. Alasannya? Alasannya karena marginnya bisa tebal. Betul. Ya. Herbal tebal banget. Betul bos. lagi. Herbal tebal banget bos. Ya betul itu. Dan memulainya sih juga nggak mesti jadi brand owner. Oke. Ya ada banyak banget produk yang bisa kita resell. Oke. Ini gue mau nanya sama lo sebelum kita ke pertanyaan kedua ya. Oke. Kan kalau skincare kan bisa diserap sama China kan. Oke. Dengan biaya cost yang sangat murah itu. Fabric atau apa namanya bahan-bahan pakaian dan lain-lain China juga bisa. Betul. Diserap kan. Menurut lu, kalau menurut gue ya herbal kayak yang asli Indonesia jamu itu tuh agak susah diserap sama China gak sih? Atau sebenarnya bisa juga gitu? Potensinya sih ada juga gitu, tergantung regulasinya nanti ya. Tapi mereka juga harus dalam melihat market yang ada di Indonesia. Karena kan mungkin benchmarknya jarang ya di negara lain ya. Ya karena ya masuk angin aja mungkin cuma di Indonesia aja yang terjadi gitu. Bener. Jadi herbal itu benar-benar market fit banget lah. Dan itu tuh benar-benar dimaksimalkan lah sama pengusaha yang ada di Indonesia gitu. I see. Ya, tapi potensi di disrupsi saya lihat sih ada juga tetap ada ya. Tetap ada. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah produk yang lu mau jual herbal yang seperti apa? Kan herbal banyak ya. Ada herbal habatus sauda. Siap. Ini nanti bisa diganti gitu. Ya mungkin yang produk dewasa mungkin. Produk dewasa ya? Iya, vitalitas lah. Ini benar sih, gue setuju sih. Oke, setuju lagi. Oke. Benar, karena statistically umur 40 tahun udah gak bisa itu. Iya. Udah ada erectional dysfunction kita bilangnya. Ya, dan gue rasa sekarang itu yang muda juga udah mulai kena karena lifestyle kan mungkin. Oh iya, iya banyak makan gak benar gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi segmennya luas lah. Setelah lu dapetin produk tersebut yang lu mau jual, step by stepnya lu bakal ngapain nih? Karena
ya kan lu modalnya terbatas ya. Oke. 10 juta Saya gitu 10 kan. juta ya, oke. Ya, apa yang lu yang mau lu lakukan? Oke. Pertama lu ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain? Oke. Yang pertama yang pastinya gue minta konten Oke. yang disediakan oleh brand itu. Oke. Dan kemudian kedua budgetnya mungkin gua mungkin 90% gua spending di iklan. Oke. Ya, langsung di Meta Ads. Oke, berarti step pertama lu cari dulu brand yang mau lu. Betul. Ya betul, itu tadi pertama, Ya kan? cari brandnya. Kemudian kedua, gua minta konten-kontennya, marketing kit lah. Lalu ketiga, gua iklanin. Lu iklanin. Gua iklanin. Oke. Nah, apa kategori yang lu pikirin untuk menentukan gua maunya minta jualan brand ini? Karena modal lu sangat terbatas. Lu salah pilih brand, lu iklanin brand yang gak kuat brandingnya dan lain-lain, Ya. boncos iklan lu kan. Betul. Nah, apa kategorinya untuk memilih brand yang ini gue mau resellin nih? Ya kalau sekarang sih gua gampangnya ke Ostok Oke. nanya, ini winning nggak gitu? Karena di Ostok sebenarnya ada riset juga di sana gitu. Oke. Malah di testing juga. Oke. Pakai budget Ostok sendiri. Kalau misalnya di Ostok bilang ini tuh winning, dia ngasih tahu semua insight-nya, ya barulah gua pede untuk ngejual itu gitu. Oke. Ya, jadi tadi mungkin saya maksimalkan platform-platform lah ya, platform-platform product sourcing yang bisa memberikan insight juga. Oke. Agak dalam lagi boleh ya? Siap. Kalau KPI-nya Ostok itu di produk winning dari apa? Apakah dari ROAS minimal 100 gitu? Buset. Oh, ROAS 100 ya. Jualan sendiri Mantap. aja kalau ROAS 100 ya. Iya. Di Ostok itu kan dihajar rame-rame juga gitu sebenarnya. Kemudian tadi hasil testing itu kita dikasih lah spendingnya dan sampai ada penjualan. Oke. Jadi saya sih ngelihatnya cukup, kalau saya pribadi cukup dari CPR-nya aja. Oke. Cost per resultnya berarti. Ya, cost per result, cost per purchase. Jadi kalau misalnya masih dalam budget saya, let's say di 40.000 per sale atau 30.000 per sale, nah itu bakal gua gas. Oke. Nah, allocation budgetnya kan 90% untuk ads. Betul. 10%-nya buat apa? Buat gaji sendiri kali. Buat gaji sendiri. Iya, maksudnya untuk operasional aja mungkin ya. Buat operasional ya. Iya, operasional aja gitu. Misalnya beli kopi mungkin. Oke, berarti ibarat kata jangan semuanya dihabisin tapi 10% disimpan untuk at least lu membayar diri lu yang sudah bekerja gitu ya. Iya, betul. Jadi maksudnya kenapa saya kasih 90% karena yang baru memulai itu harus memperdalam di sana gitu. Oke. Jadi resource-nya tuh harus terfokus ke sana. Baik dari sisi energi ataupun dari sisi spending tadi gitu. Oke. Nah, selanjutnya kapan lu tahu lu harus stop? Dan kapan lu harus tahu lu harus change plan? Karena budget lu benar-benar terbatas. Anggap lu punya gaji 4,5 juta sebulan. Oke. Atau let's say 5 million lah, 5 juta. Lu cuma bisa nabung 1 juta sebulan. Oke. Dan lu nabung untuk dapetin 10 bulan. juta itu 10 bulan sampai setahun anggap. Oke. Ya anggap ada coceng-coceng dikit nakal. Nah, ya. Oke. Nah, manusia kadang-kadang nakal juga. Yaudah nih tabungan gue pakai dulu buat have fun kayak gitu kan. Ya. Anggap kepakainya 10 juta. Kapan lu harus tahu kapan lu berhentinya dan change plan-nya tuh pas kapan? Karena ini ngumpulinnya setahun, Bos. Ya. Apa standarnya Rovan ini? Ya. Gua udah stop. Oke. Ini bukan forte gua harus ganti gitu. Ya, kalau dari gua biasanya kalau mau masuk ke bisnis kan udah ada budgetnya ya gua habisin. Jadi yang menandakan ini tuh harus di stop atau cut loss pada saat budget itu habis. Ya, misalnya tadi case-nya itu 10 juta. Itu gue bakal spending, tapi dalam prosesnya kan memang ada matrix lah ya, misalnya CPR-nya nggak masuk, ya udah kita bikin iklan baru ya, tetap ada yang kayak gitu ya di utak-atik. Cuman secara bisnis itu dari budgetnya yang bakal gue burning lah di sana gitu. Kalau memang itu udah habis ya udah, gue mesti mikirin lagi cara lain gitu. Berarti kalau 9 juta itu udah habis, baru lu pikirin lagi ya? Ya betul. Cuman itu problem sih bro, kayak dia nunggu setahun lagi ngumpulin 10 juta baru burning lagi, gimana ya bro? Nah makanya dari sisi tadi kan balik lagi ke awal di entrepreneur, yaitu kalau gue tuh stylenya kayak gitu. Oke. Ya jadi lebih ke ngegas lah, lebih ke cacing-cacing naga-naga lah kasar gitu ya. Betul, memaksimalkan potensi lah. Oke. Karena kalau gue pribadi nggak bisa kalau bisnis yang baru mulai harus ngejaga ngebalance lah potensi sama resiko gitu. Jadi lu mending hantam dulu aja deh. Gas aja. Gas aja kan. Kan udah diniatkan kan di awal duit ini untuk itu gitu.
Oke. Oh jadi berarti jangan lu mulai start bisnis dengan uang satu-satunya lu. Iya. Kalau misalnya mau testing kayak tadi kan. Betul. Ya cuman beberapa teman-temannya saya lihat malah duit yang benar-benar tetes terakhir yang bisa berhasil gitu. Gue juga gitu sih. Nah gue juga gitu. Gue juga begitu sih. Dari minus malah. Dari minus kan. Iya betul. That's why ini yang gue bilang entrepreneur is born bukan di made kalau menurut gue ya. Iya. Jadi dipadukan lah. Dipadukan. Tadi apa? Kepepet itu kan. Kepepet ya. Oke. Ya itu jawaban diplomatisnya dipadukan. Kalau gue tetap strict born. Siap. Mungkin kalau udah nggak on cam, ya mungkin gue ngomong gitu juga. Oke. Nah. Sekarang pertanyaan lagi, kita ngomongin secara data dan realistis ya. Oke. Kalau orang mau bikin usaha, ya, misalnya orang nih, oke, gue pengen jadi entrepreneur. Oke. Realistically, mereka itu bisa expect operating income ya, di berapa duit per bulan. Lihat dari rata-rata UMKM, yang possible untuk didapat sebulan, biar dia bisa set expectation. Karena ini gue ngeliat dari banyak industri yang orang tuh expectationnya tuh terlalu tinggi kayak, oke, gue usaha setahun dapat Ferrari, setahun dapat Lamborghini gitu. Nah kalau misalnya lihat dari data, ekspektasi yang wajar untuk dapetin operating profit, buat kalian yang nggak tahu operating profit itu artinya apa, itu biaya lo dikurangin COGS, dikurangin biaya gaji-gaji, listrik dan lain-lain, itu namanya operating profit. Ya kan? Realistically dari pengalaman lo dan sales lo itu di berapa sih yang wajar dan itu buat jadi ekspektasi orang? Karena ini berimpact Van. Kalau orang ekspektasi udah terlalu tinggi, dia langsung ngambil resiko untuk cabut dari kantor, start UMKM. Tapi kalau misalnya lu kasih ekspektasi yang sangat masuk akal dan realistic based on data, mereka aja bisa tahu, oh ekspektasi gue segini ya udah aja. Ambil tengahnya lah kasar kayak gitu. Ya kalau langsung saya tembak nominal aja ya. Langsung aja. Jadi yang rata-rata yang saya lihat itu bisa profit itu 40 sampai 50 juta. Operating profit ya? Betul. Ya, yang di bawahnya juga ada, 20 juta juga ada gitu. Tapi kan tadi ada keyword UKM. Nah, sedangkan definisinya kan tadi kita sepakat ya di angka tadi ya. Under 2 miliar setahun. Iya. Nah, UKM di order online pun banyak yang di atas itu sebenarnya. Ya, jadi yang ratusan juta profit per hari pun ada. Miliaran per bulan ada. Gitu. Jadi sangat luas lah. Yang apa sih namanya yang di data kami ya. Cuma kalau yang tadi yang banyak itu tuh di situ 40 sampai 50 juta. Berarti 80% Paretonya di 40 sampai 50 juta ya. Ya, cuman mungkin itu yang paling inilah ya, yang baru memulai lah. Yang paling realistis dapetin 40 sampai 50 juta. Yang paling realistis, betul. Dan itu tuh benar-benar apa sih namanya? Achievable banget lah. Achievable banget ya. Iya, yang nominal segitu gitu. Dan rata-rata berapa tahun bisa dapetin segitu? Karena kan pasti di awal tuh nol kan. Ini kita ngomong rata-rata aja bukan kepastian ya. Pengalaman lo kan. Ya, kita tuh ada tadi kita kan punya academy. Kita tuh ada program mentoring. Sebulan gitu kita ajarin live. Ada yang bisa mendapatkan itu dalam padahal dia newbie gitu. Dalam waktu 2 bulan udah nyentuh di angka segitu gitu. Nyentuh. Dari percakapan ini pertanyaan gue kepada kalian adalah, masih worth it gak jadi entrepreneur? Dan masih worth it gak digital marketing? Dan jawab di bawah, entrepreneur itu dilahirkan atau diciptakan? Thank you Rovan buat waktunya. Siap. Thank you juga. Nanti kapan-kapan gue mampir ke kantor OO. Di Bandung. Siap. Thank you banyak. Bye-bye semuanya.